Kalau di mobil konvensional itu biasanya di distributor, setelan platinanya yang sudah nggak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat menjelang istirahat. Bertemu lagi dengan saya, channelnya Andika Motor, membahas seputar otomotif. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan rezeki, kemudian dimudahkan dalam segala bentuk urusan kita ya, urusan aktivitas keseharian kita. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai kebocoran-kebocoran arus di unit atau di mobil ya. Nah, itu sering terjadi pada koil ya, karena kaitannya pengapian yang besar itu adanya di koil ya. Nah, di koil sehingga dia bisa memercikan bunga api ya. Nah, itu biasanya terjadi pada selongsong koilnya, terjadi kebocoran, kemudian di bagian bodi luarnya dan di kabel businya juga ya, karena unit yang menggunakan dua koil 4 silinder menggunakan dua koil itu biasanya menggunakan kabel seperti di Suzuki APP, Suzuki Futura, kemudian di Avanza All yang non VVTi itu 4 silinder menggunakan dua koil ya. Nah, itu sering terjadi kebocoran di bagian kabelnya, itu sangat berbahaya sekali guys ya. Kenapa berbahaya? Ketika kita lagi ngisi BBM di pom bensin, nah terjadi percikan api kan, nah itu sangat berisiko dan ngeri ya. Terus ada juga kebocoran di bagian engine, di ruang engine seperti kebocoran bensin, kemudian ada uap bensin, nah itu juga bisa terjadi guys ya. Nah, itu berbahaya sekali. Nah, terus di bagian dinamo start, terkadang juga ada percikan api karena kabel kendor, kemudian cool atau brasnya yang sudah habis, itu juga bisa terjadi. Kemudian di mobil konvensionalnya atau di mobil karburator itu biasanya terjadi di delco ya, yang masih, terutama yang masih menggunakan platina ya, karena platinanya udah nggak beres, kemudian kondensornya juga udah nggak beres, itu biasanya mengeluarkan bunga api yang sangat besar gitu. Apalagi nanti di bagian kabel-kabel businya juga itu kan perlu kita ganti secara berkala, itu sangat berbahaya ya. Nah, itu salah satu penyebab unit kita terbakar yang paling ngeri ketika kita lagi isi bensin di pom bensin. Nah, itu sangat berisiko guys ya. Nah, kenapa, kembali lagi ke koil ya, kenapa koil bisa terjadi kebocoran entah di bagian selongsong luarnya, entah itu di bagian bodi luarnya, kemudian kalau di kabelnya ya mungkin karena usia ya, usia pemakaian biasanya udah mengeras. Nah, itu terjadi kebocoran ya pada kabel ya. Nah, ini dikarenakan kita jarang ganti busi. Busi itu kan ada aturannya, digantinya juga secara berkala ya kan. Busi itu kan ada kerenggangannya, kerenggangan gapnya itu kan semakin lama semakin renggang. Nah, sementara koil itu kan cari ground yang paling terdekat ya, di dalamnya semakin renggang businya sehingga koil mengalami percikan api di sini guys, di luar atau di atas di sini nih, kayak yang dialami si koil ini ya. Nah, ini kan terjadi kebocoran di sini guys, tuh kelihatan guys. Nah, ini udah ditandain ya. Aduh, kurang fokus ya. Nah, ini ada benjolan-benjolan ini kan, ini sebenarnya bekas api keluar, bocor ke bagian bodi ya, percikan api, bunga api ya, apalagi di start awal. Nah, ini bisa kita lihat di malam hari dengan mematikan lampu, kemudian kita start awal itu, kalau misalkan ada kebocoran di bagian koil luar itu pasti ada bunga api kelihatan guys ya, dan di kabelnya juga pasti kelihatan gitu guys. Nah, jadi kerusakan koil itu karena kita jarang ganti busi. Nih contohnya pada koilnya Grand Grand Livina ya. Nah, ini kelihatan guys, kan bolong ya. Nah, ini karena businya sudah nggak normal, kerenggangannya sudah nggak normal. Itu kan ada aturannya, kerenggangannya juga ada ukurannya berapa, 0 milimeter gitu, berapa milimeter itu kan sudah tercantum ya. Ukurannya kalau nggak salah di 60 atau 50 ya. Ya pokoknya mendekati angka itu ya.
Nah, jadi untuk kerenggangan gap businya itu guys ya. Nah, dikarenakan businya semakin renggang, habis elektrodanya, kemudian dia larinya ke sini sehingga menyebabkan koil ini bocor gitu. Jadi aturan ganti busi itu kan pertama kali kita keluar mobil dari dealer atau baru ya, itu biasanya 60.000 kilometer atau 12 bulan ya, itu tergantung dari pemakaian juga ya. Namun ada juga yang menyarankan untuk mengganti setiap 20.000 kilometer. Nah, langkah baiknya kita cari aman, kita ganti di 20.000 kilometer. Lagian busi itu kan gak mahal juga, buka-bukanya juga kan mudah. Nah, kecuali di mobil-mobil Nissan Grand Livina, kemudian di mobil Datsun, kemudian di mobil ini juga ada ya, di mobil apa namanya, yang harus buka intake itu ya, Nissan Grand Livina, kemudian Nissan Datsun. Nah, itu harus buka-buka intake ya. Jadi agak berabe tapi harus diupayakan gitu guys ya. Itu jangan sampai diabaikan. Ya, nantinya kan kena juga koilnya, itu kan sayang. Koil itu kan harus benar-benar ori ya, kalau beli yang murahan gak awet juga gitu. Nah, tanda-tanda busi itu perlu diganti itu kapan? Terus gejalanya seperti apa? Satu, mesin mobil terasa tidak halus saat idle, kemudian mesin mobil bergetar saat diam. Nah, kemudian tuas gas terasa berat saat diinjak, akselerasi mobil tidak maksimal, warna busi menjadi gelap, mobil sulit dihidupkan, performa mesin menurun drastis. Nah, itu gejala-gejala busi ingin diganti guys ya. Dan busi juga terkadang bisa juga bocor dari atasnya itu guys ya. Dari atas si bautnya itu kan suka ada mengerak-mengerak kuning, itu pernah kita alami, kita tes menggunakan kompresor, ternyata dia bocor guys ya. Ternyata dia bocor. Nah, itu salah satu busi ingin diganti ya secara berkala. Jadi nggak boleh diabaikan. Itu berbahaya ya, berbahaya. Nanti terjadi kebocoran pada koil, kemudian terjadi kebakaran pada unit, kan lebih repot lagi, lebih rugi lagi, lebih susah lagi. Susah dibikin sendiri ya, kayak si mobil-mobil Matic itu kan seharusnya kan 50.000 kilometer ganti oli pertama kali baru, kemudian untuk yang berikutnya itu kan 40.000 kilometer kita ganti oli. Jadi kata siapa, Matic itu perawatannya beginilah begitulah, kemudian perawatannya juga mahal, overhaul turun mesinnya juga mahal. Yaitu karena kesalahan kita sendiri, nggak pernah ganti oli transmisi Matic sesuai dengan aturan dan anjuran gitu guys ya. Jadi tetap rawat mobil kalian, mobil Anda, supaya tetap maksimal, aman, nyaman gitu guys ya. Nah, itulah tadi beberapa penyebab kebocoran apa namanya, penyebab terjadinya kebakaran pada unit mobil, terutama di pom bensin itu karena ada percikan api ya. Juga termasuk si akinya kendor, itu juga bisa terjadi ya, karena di start awal itu biasa dia memercikan api, kemudian sebagainya gitu guys ya. Nah, itu salah satu penyebab juga terjadi kebakaran ya. Terus kebocoran dinamo starter, mungkinkah angkernya yang sudah mulai rusak, coolnya yang sudah habis, kemudian si kabel besarnya itu kendur dan sebagainya. Itu juga penyebab terjadinya kebakaran. Jadi perlu kita hindari. Sebaiknya kita lakukan pengecekan kendaraan kita itu secara berkala ke bengkel-bengkel yang sudah kita kenal, yang sudah kita percaya. Lanjut guys, mohon maaf tadi terpotong videonya ya, karena ada sedikit gangguan teknis. Nah, itu poin-poin yang perlu kita perhatikan ya, tentang kebocoran arus yang menyebabkan berbahaya sehingga terjadi kebakaran ya. Seperti pada kebocoran koil, baik itu koil mobil injektor maupun koil mobil konvensional, sama aja ya. Kalau di mobil konvensional itu biasanya di distributor, setelan platinanya yang sudah nggak benar, kemudian platinanya juga yang sudah habis, terus di kondensornya juga nggak benar,
kemudian terjadi lagi kebocoran di kabelnya, terus di bagian arus-arus kabel ya, seperti contohnya di lampu utama. Nah, itu sering terjadi kendor di soket. Nah, itu sehingga dapat menyebabkan percikan api ya. Nah, itu juga sangat berbahaya. Jadi banyak sekali ya, seperti di aki kendor, di kepala akinya itu kan. Nah, itu sering terjadi kendor, kemudian menimbulkan percikan api ketika start awal dari dinamo starter yang sudah mulai rusak angkernya, coolnya sudah habis, kemudian kabelnya kendor dan sebagainya itu guys ya. Jadi perlu kita melakukan cek rutin secara berkala ya, minimal seminggu sekali ke bengkel-bengkel yang sudah kalian percaya gitu guys ya. Jadi lakukan pengecekan secara rutin secara berkala, kemudian penggantian part-part secara rutin secara berkala sesuai dengan anjuran ya, sesuai dengan spesifikasi gitu guys ya. Jadi kebocoran arus itu sangat banyak sekali, jangan diabaikan, harus diperhatikan ya. Sampai ke jalur-jalur kabelnya juga yang rawan-rawan, yang dapat menyebabkan percikan api yang besar, itu harus diperhatikan. Oke guys, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor dari Desa Sinanghayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Mohon maaf apabila ada kata salah, saya masih pemula, kita belajar bareng-bareng. Andika Motor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya.